Lionel Messi diperkirakan akan bertahan di Barcelona usai menjalani status sebagai pemain bebas agen setelah kontraknya habis pada akhir Juni 2021. Tetapi untuk itu Barca harus mengorbankan 4 pemain bintang. Inilah daftarnya. Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Keberlanjutan kontrak Messi di Barcelona merupakan kabar buruk bagi pemain bintang lainnya karena mereka harus dilepas oleh klub. Tetapi demi mempertahankan Lionel Messi, Barcelona bersedia untuk menjual sejumlah pemain utamanya, termasuk jika harus mengulangi tragedi Luis Suarez edisi kedua. Alasan Barcelona mempertahankan Messi. Apapun situasinya, Presiden baru Barcelona, Joan Laporta, akan mempertahankan Lionel Messi mati-matian. Hal ini disebabkan nama besar sang pemain Argentina. Jika Lionel Messi sampai pergi, maka besar kemungkinan para pemasang iklan dan sponsor Barca akan pergi juga, karena berkurangnya jumlah orang yang ingin menonton aksi dari tim Liga Spanyol tersebut. Messi menjadi jaminan bahwa sponsor akan terus bertahan. Barca butuh sokongan sponsor di tengah kesulitan finansial yang dialami oleh tim raksasa La Liga tersebut akibat pembatasan stadion karena krisis kesehatan saat ini. Kabar terakhir menyebutkan La Pulga sudah bersedia memotong gajinya sampai 50% guna mempertahankan kontrak sampai 5 tahun lagi di Camp Nou. Tetapi itu berarti kabar buruk bagi pemain bintang lain karena mereka harus pergi. Situasi krisis kesehatan dan utang besar Barca saat ini menyebabkan mereka tidak bisa mendaftarkan sejumlah pemain gratisan seperti Sergio Aguero, Eric Garcia, dan Memphis Depay, kecuali menjual sejumlah pemain demi menurunkan budget gaji saat ini. Bahkan jika Messi turun gaji 50% pun, sejumlah pemain tetap harus dijual demi mematuhi aturan Liga Spanyol soal batas pengeluaran gaji dibandingkan dengan penghasilan klub. Griezmann akan dikorbankan demi Messi. Salah satu pemain dengan gaji terbesar setelah Messi adalah Antoine Griezmann. Dia menerima gaji sedikit di bawah 7 miliar rupiah per minggu, hanya kalah dari Messi yang menerima 11 miliar rupiah per pekan dan pemain Belanda Frenkie de Jong. Dengan Messi kini dikabarkan akan turun gaji menjadi 5,5 miliar per minggu, maka mau tidak mau Griezmann harus dijual demi menyelamatkan keuangan klub dan memberi ruang bagi Sergio Aguero, Eric Garcia, dan Memphis Depay. Pada bagian akhir akan disajikan daftar para penikmat gaji besar di Barcelona. Mengapa Griezmann bisa pergi? Banyak pendukung Atletico Madrid yang tidak bisa menerima bahwa striker mereka itu akan kembali lagi ke Wanda Metropolitano setelah pengkhianatan yang dilakukannya pada tahun 2019. Pindah ke salah satu musuh besar mereka di Liga Spanyol. Namun Griezmann gagal tampil sesuai harapan di Camp Nou, hanya 35 gol saja dari 99 pertandingan. Sama sekali tidak mencukupi untuk seorang pemain yang meraih gelar pemain terbaik Euro 2016. Transfernya juga termasuk gagal setelah Barca hanya meraih 1 trofi saja pada musim 2020-21 Copa del Rey. Sebenarnya lebih masuk akal jika Philippe Coutinho serta pemain Prancis lainnya Ousmane Dembele yang dijual, tetapi kini dengan keduanya tengah cedera lebih sulit untuk melakukan transaksi bagi kedua pemain tersebut. Lagi pula Griezmann tidak pernah putus hubungan dengan para pemain Atletico. Pada musim panas 2021 ini saja dia pergi liburan bareng Koke. Pemain dengan nama lengkap Jorge Resurrección Merodio itu kawan baiknya sejak pertama kali datang ke Vicente Calderón pada tahun 2014. Rumor soal Griezmann kembali ke Wanda Metropolitano sudah marak bahkan sejak bulan-bulan pertama kepindahannya ke Barca, saat sang striker Prancis tidak kunjung bisa tampil sesuai harapan klub barunya. Griezmann bisa mengulangi tragedi Luis Suarez. Diego Simeone jika diberi tawaran Antoine Griezmann tidak akan percaya pada peruntungannya. Pada musim 2020-21, sang manajer Atletico langsung bilang ya saat ditawari Luis Suarez. Kini dia akan mengatakan hal yang sama jika mengetahui bahwa Griezmann ditawarkan lagi untuk pulang ke Wanda Metropolitano
bahkan jika harus membayar sejumlah uang plus menambahkan Saul Niguez dalam transaksi itu. Kedatangan Luis Suarez terbukti menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Atletico merebut gelar juara Liga Spanyol. Kini dengan kedatangan Griezmann, opsi lini depan Rojiblancos akan sangat komplit, dan Diego Simeone akan bermimpi bahwa Atletico bisa merebut gelar juara untuk 2 musim berurutan. Simeone akan dengan mudah meredakan kemarahan para pendukung dengan mengambil contoh pemain lain. Jika Diego Costa boleh pergi ke Chelsea dan pulang lagi ke Atletico, Felipe Luis juga demikian ke Stamford Bridge dan pulang lagi. Selain Fernando Torres ke Liverpool dan Chelsea, mengapa Griezmann tidak boleh? Sebaliknya, bagi para pendukung Barcelona, mereka tidak akan bisa memaafkan klubnya jika sampai kepergian Griezmann menjadi tragedi Luis Suarez edisi kedua, malah memberi gelar juara kedua kalinya secara beruntun bagi Atletico Madrid. Masalahnya bagi Joan Laporta, mereka tidak punya pilihan lain. Keberadaan Lionel Messi sangat penting demi mempertahankan para sponsor. Messi pergi, maka para pemasang iklan juga akan pergi dan itu memperparah kondisi keuangan klub saat ini. Salah satu pemain bintang lain yang bisa dikorbankan demi Messi adalah Miralem Pjanic. Sudah ada tawaran masuk untuk peminjaman dari Juventus dan Inter Milan selain beberapa klub lain di Italia. Namun sang pemain Bosnia harus merelakan gajinya turun 50% dari semula 4 miliar rupiah lebih per minggu menjadi kisaran 2 miliar rupiah saja guna mewujudkan transfer. Sejauh ini Pjanic masih menolak tawaran peminjaman, memilih bertahan di Barca. Sejak Ronald Koeman mengambil alih klub, Pjanic jarang tampil, belum mencatatkan satupun gol maupun assist. Transfer Dembele dan Coutinho. Dua pemain lain yang bisa segera menyusul dijual oleh Barca adalah Ousmane Dembele dan Philippe Coutinho. Sang pemain Prancis Dembele hanya memberi 9 gol bagi Barca di semua kompetisi untuk musim 2020-21, sementara sang striker Brasil 3 gol saja di semua kompetisi pada musim 2020-21. Sayangnya posisi keduanya tengah cedera dan menyulitkan klub untuk menjual. Daftar gaji Barcelona. Selain Lionel Messi dengan gaji 11 miliar per minggu yang akan dipangkas menjadi 5,5 miliar saja mulai musim 2021-22, Griezmann merupakan penerima gaji terbesar kedua dengan 7 miliar per minggu, selain Frenkie de Jong sedikit di atasnya dengan 7 miliar lebih per pekannya. Pemain berikutnya adalah Sergio Busquets, sedikit di atas 5 miliar per pekan, kemudian menyusul pada kisaran 4 miliar adalah Gerard Piqué, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti, dan Miralem Pjanic. Di bawah mereka dengan kisaran gaji 2 miliar sampai 3 miliar rupiah per minggu antara lain kiper Marc-Andre ter Stegen, kemudian Jordi Alba, Rafinha, Philippe Coutinho, Sergi Roberto, dan Francisco Trincao. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.